tangannya, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gitu ya? Apa ya? Oke, kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, itu gerakan pertama, ya. Sekarang gerakan kedua, kalian berpasangan. Kamu ini berdua, nah kamu dan berdua, kamu sendiri. Oke, nah gerakan ya, kalian pernah main yang namanya tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk ya. Tangan kanan ke tangan kanan, tangan kiri ke tangan kiri. Ya, gitu ya. Oke, praktekin coba. Coba abang-abangnya dan saya. 1, 2, 3. Yang betul. Jangan marah. Oke, baik. Nah, itu gerakannya. Nah, sekarang kita akan gerakan dengan ikuti lagu. Bayangin, kamu yang kuliah berapa lama? Yang S1 kuliah berapa lama? 6 tahun. Pertanyaan saya, harus kuliah jadi pintar atau tambah bego? Tambah bego. Kuliah 6 tahun dulu tambah bego. Sekarang kalian dikasih waktu 2 minggu untuk bisa jadi orang hebat. Bisa? Sama. Ya nggak? Bisa? Bisa. Buktikan. Itu yang saya mau dari Anda. Anda jangan bilang susah, Anda jangan bilang gampang. Bilang saya buktikan dan bisa. Di sini saya mau bantu Anda. Bagaimana supaya Anda bisa dalam waktu 2 minggu Anda punya yang namanya pola pikir, cara pikir yang lebih baik ketimbang Anda kuliah 6 tahun, rata-rata 4 tahun. Oke? Tetapi dalam waktu 2 minggu ini saya akan bikin Anda menjadi orang yang berbeda, punya cara pikir yang beda dibandingkan sebelumnya. Karena kalau Anda punya cara pikir yang sama, lebih baik pulang, nggak ada gunanya. Anda beruntung selama 2 minggu Anda diajari oleh lebih dari 20 orang. Kalau tadi pagi Anda dikasih tahu Bu Diva video acaranya kan, kalian lihat ada berapa orang yang memberikan training? Ya nggak sampai 20 sampai belasan.
Ya, dalam waktu 2 minggu Anda di-training oleh belasan orang lebih. Ya, itu bukan suatu hal yang main-main. Itu adalah tanda keseriusan kita ingin mempersiapkan Anda untuk bisa jadi sukses setelah Anda lulus. Nah, makanya setelah dari saya lihat dalam waktu training 1 jam, jujur saya kesini memang berat, apa yang katakan berat. Oke, tapi Anda jangan kecil hati. Ya, nggak ada orang yang jadi hebat dalam waktu 1 atau 2 minggu. Nggak ada. Yang ada, Anda harus punya dasar basic yang kuat supaya Anda bisa jadi orang hebat. Itu yang harus Anda mulai dari sekarang, dan sekarang waktunya kita akan bilang yang namanya winning spirit atau ya ini materi saya adalah dasar-dasar kesuksesan. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada 4 video. Ya. Thank you. Fardi artinya menggapai mimpi, berhasil hidup tenang. Oke, terus yang kedua siapa? Ini siapa? Hussein, sukses adalah bisa bermanfaat buat keluarga maupun orang sekitar. Oke. Yang ketiga siapa? Insan, mencari apa yang ingin kita tuju, mendapatkan apa yang kita mau. Baik. Terakhir siapa? Johannes. Kebebasan dalam hal apapun mencapai target atau tujuan. Apa yang kalian tulis, dan saya jamin kalian akan frustasi untuk mencapainya. Saya jamin 100%. Anda tidak akan bisa mencapainya. Karena nanti dalam perjalanan waktu Anda akan merasa ini kok tidak pernah saya dapatkan. Nah, ini adalah basic yang harus kalian pegang seumur hidup. Arti sukses lawan kemampuan. Oke, mari kita jelaskan apa hubungan kesempatan dan kemampuan. Kesempatan itu tidak semua orang bisa dapat. Oke. Sedangkan kemampuan semua orang punya. Oke, apa hubungannya antara kesempatan dan kemampuan dengan sukses? Kesempatan itu kayak chance kita buat mencapai sesuatu. Kayak kita dikasih satu jalur. Nah, apakah kita memilih untuk ambil jalur itu? Apakah kita mau jalur yang lain? Terserah kita. Terus untuk kemampuan sendiri itu adalah hasil dari apa yang sudah kita pernah jalani. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke, good, thank you. Siapa yang mau memberikan pendapat? Oke, Menurut saya
kemampuan itu bisa kita asah dan kesempatan itu bisa datang kapanpun. Jadi kalau misalnya kita mau punya kemampuan yang kita asah, waktu kita ketemu kesempatan itu kita akan bisa berhasil terus. Oke, baik, tepuk tangan untuk itu. Ya, ingat teori ini. Ketika Anda punya kesempatan dan Anda punya kemampuan, disitulah Anda mempunyai kesempatan untuk sukses. Oke? Kalau Anda punya kemampuan, tapi Anda tidak punya kesempatan, kira-kira Anda bisa sukses? Nah, apa yang harus Anda lakukan kalau Anda punya kemampuan, tapi Anda tidak punya kesempatan? Besar. Seberapa besar usahanya? Sampai Anda punya kesempatan. Jadi kalau Anda punya kemampuan, tapi Anda tidak punya kesempatan, jangan menunggu kesempatan. Kesempatan tidak akan datang dengan sendirinya. Anda kejar itu kesempatan. Ketika Anda mempunyai kesempatan dan dapat kesempatan, Anda punya kemampuan, disitulah sukses Anda bisa amat cepat. Oke? Kalau Anda punya kesempatan, tapi Anda tidak punya kemampuan, apa yang harus dilakukan? Belajar. Usahakan secepat mungkin Anda meningkatkan kemampuan Anda. Dan itulah yang namanya Anda sekarang. Anda punya kesempatan untuk ikut program kita. Ini program bukan program main-main. Orang yang sukses di zamannya, lalu dia interview, dia wawancarai, kenapa orang-orang itu bisa sukses. Dan setelah mewawancari sekitar 100 orang sukses, dia menemukan ada satu kesamaan dari antara orang sukses itu. Ya, lalu hasil dari wawancaranya dia tulis dalam sebuah buku namanya The Law of Success. Ini buku udah tua, tetapi ini masih berlaku sampai kapanpun juga, karena ini merupakan dasar. Ya, hanya pengaplikasiannya aja yang berbeda dari zaman beliau dengan zaman yang sekarang. Nah, kalau Anda ingin membaca buku Indonesia-nya, Anda cari buku Think and Grow Rich. Ya, ini bahasa Indonesia. Kalau yang sebelah kiri itu bahasa Inggris. Ya, ini dari Napoleon. Ya, Anda boleh baca, Anda boleh cari bukunya. Sekarang sudah banyak bukunya dalam bentuk website, dalam bentuk online, ada dalam e-book atau coba cari di YouTube juga ada. Tapi kalau di YouTube biasanya hanya singkat-singkat, inti-intinya saja, inti-intinya. Oke? Nah, menurut si Napoleon, orang yang sukses itu memiliki 3 kesamaan. Yang pertama adalah knowledge. Apa itu knowledge? Oke. Ini sorry, saya dalam bahasa Inggris karena saya lihat di Wikipedia artinya ini, ya. Tapi terjemahnya saya pakai Google Translate, itu artinya pemahaman atau informasi tentang suatu pokok bahasa yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran, baik yang diketahui oleh satu orang maupun oleh orang pada umumnya. Ada bingung kan? Ya, secara ringkasnya yang namanya knowledge adalah pengetahuan tentang segala sesuatu itu. Ya, sengaja saya bikin bingung supaya kalau enggak saya nggak kelihatan pintar. Nah, padahal Anda bilang Pak Monang bukannya pintar, tapi sama-sama bego sama saya sama-sama nggak ngerti. Nah, orang dari perusahaan dan bagaimana cara saya untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan perusahaan tersebut? Ya, ada beberapa orang yang menganggap bahwa dia itu hebat, dia pintar, dia lebih hebat dari yang lainnya, tapi dia tetap tidak dianggap sukses oleh perusahaan. Orang mana?
karena menurut hebatnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Itu yang namanya Anda salah pemahaman tentang yang dibutuhkan oleh Tuhan. Ya, dan bagaimana peluang kita? Bahkan ada yang lebih dari setahun dia tidak pernah mendapatkan training seintensif kalian. Itu harus kalian sadari. Kalian belum masuk udah di training. Ada banyak rekan kalian yang sudah masuk lebih dari 3 bulan atau bahkan setahun belum di training seperti yang kalian dapatkan. So, peluang Anda jauh lebih besar dibandingkan itu. Tidak dengan hasil yang ditentukan dengan pelaksanaan yang baik seringkali dalam jangka waktu energi atau keduanya. Ya. Nah, ada 3 skill yang harus Anda sadari. Yang namanya 1 technical skill, yang kedua human skill, dan yang terakhir conceptual skill. Technical skill. Sedangkan human skill, hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan Anda membina hubungan dengan orang lain. Ya. Dengan customer, dengan rekan kerja, dengan atasan. Ya, kalau Anda punya anak buah, dengan anak buah itu leadership Anda, itu human skill Anda. Oke. Nah, yang terakhir, attitude. Ini yang paling penting dari semuanya. Anda berada di ruangan ini yang dinilai oleh saya dan dia, bukan oleh Anda, bukan skill Anda. Yang kita nilai adalah attitude Anda sudah sesuai atau belum yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Ketika Anda mempunyai attitude yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, meskipun Anda lulus tes, meskipun Anda hebat, kita tidak akan bisa. Jadi Anda harus memiliki namanya attitude. Oke, tapi attitude itu masih kasar. Kita masih belum jelas Anda ini di mana lemahnya, di mana kuatnya. Masih dalam bentuk satu teori yang kita lihat Anda bisa dikembangkan. Anda bisa mempunyai potensi untuk bisa kita didik supaya menjadi sukses sesuai dengan kita punya harapan. Ya, nah, basic yang namanya asal ini kita lewatin aja. Nah, hari ini sampai Senin depan dan nanti hari Kamis kita akan nonton video. Banyak video yang kita akan nonton masalahnya kita akan tentang hari ini. Ya, dan juga hari Minggu. Oke, ini kita akan bahas sangat detail bagaimana harus punya attitude. Pernah dengar dari reporter? Pernah nonton kan? Oke, saya nonton berdua kali ini. Ya. Setelah saya nonton, saya tanya lagi. Gimana kalau ada reporter? Hebat banget. Terlalu keren. Bisa terbang, bisa menghilang, gitu kan? Lalu setelah saya nonton, saya ketemu David. Kamu habis nonton film Harry Potter? Iya, Pak. Gimana filmnya? Tapi bilang, filmnya payah, filmnya masuk akal, jelek. Kita bertiga nonton film ini sama. Kenapa saya bilang atau dari bilang bagus, David bilang jelek? Kenapa? Sudut pandang Rifki dengan David beda. Cara Rifki membaca film sama dengan saya. Film yang bagus adalah film yang imajinatif. Ya, semakin kalau itu bisa bohongin saya, semakin bagus buat saya. Tetapi menurut si David, film yang bagus adalah film yang realistis. Semakin itu real, ya, semakin itu bisa bikin si David nangis, semakin bagus filmnya.
Nah, maka dulu itu ada satu acara di TV yang namanya Pengahen-ngahen. Pernah dengar? Ya, itu banyak orang Indonesia senang dengan kalau dulu. Padahal filmnya menurut saya kampungan ya. Nah itu kalau ini juga dapat kayak gitu. Mau ditolongin sama yang punya, tapi nggak bisa. Oke. Lalu si yang punya kesal karena mengganggu. Lalu yang dilakukan apa? Ditimbul supaya si keledai itu mati. Ya, tetapi efeknya bukan dia mati, malah dia selamat. Karena tanah yang masuk dijadikan pijakan kepada dia untuk bisa naik-naik levelnya lepas. Nah, ini adalah contoh cara kita kecil. Cara kecil kita ini menunjukkan cara kita bertindak. Ya, kalau cara kecil kita salah, tindakan kita bisa salah dan hasilnya beda. Kalau cara kecil kita benar, tindakan kita benar, hasilnya akan Terus kalau bisa kayak, oh sudah gitu. Nah ini dimatiin. Bisa lagi satu kali. Oh gitu, sekali aja. Ada api yang terpendam jauh di dada. Aku mendengar bisikan setengah rasa sakit memanggilku untuk bangkit kembali. Oke, stop. Hancur di dadamu. Kau tidak hancur, kau hanya sedikit baik kau lakukan yang terbaik. Bangun, tetap tegar, biarkan kegelapan hancur. Kau berani, kamu lebih kuat dari dirimu sekarang. Jangan berhenti, jangan menyerah. Meskipun keadaan menjadi sulit, rasakan kekuatannya, rasakan detak jantungmu. Bangun, bangun. Disinilah proses penyembuhan Anda dimulai. Oke, thank you. Bangun, kamu sudah sampai di sini. Jangan menyerah, kamu tahu siapa dirimu. Oke, thank you. Ya, Kita akan coba nyanyi lagunya. Lagunya dalam bahasa Inggris. ya, membuat obat yang berat, kan saya kasih yang jauh lebih yang susah. Nah, oke, good, thank you. Yang kedua, ya, sekarang lebih suka. Tugasnya sama, bikin lubang supaya masuk tubuh kalian. Yang lain masuk sampai bawah. Yo.
Ibu udah muat di begitu. Yang udah bisa langsung ambil duitnya. Kalau ya, yang bisa langsung ambil duitnya. 5 menit. Ayo. Bagus, gagal udah. Bumi bisa. Kornekin, sabar. Ya, Pak Alfred pedangnya lebih gede dari kalian. Saya minta Pak Alfred untuk praktekin 5 bisa. Oke, selang-seling terus seperti itu, selang-seling. Jangan sampai putus. Karena lebih tekan. Sekarang jalan. Belum. Kalau ada yang tengah ini disobek. Oh, lihat siapa yang jauh? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look